Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang beranggotakan saya Insyirah Sajuarisinta, rekan saya Indah Dewi Sulistiyowati, Didi Kurnianto, dan Bapak Iqbal Harisuddin MSc. Penelitian kami berjudul pemodelan time series untuk peramalan web traffic menggunakan algoritma ARIMA, LSTM, dan GRU. Yang mana presentasi ini akan saya jelaskan secara urut mulai dari pendahuluan, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan lalu lintas web tidak dapat dihindari karena semakin banyak orang yang mendapatkan kemudahan akses internet di seluruh dunia. Peningkatan lalu lintas web dapat menyebabkan banyak masalah jika perusahaan tidak mampu mengatasi perubahan secara efisien. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peramalan web traffic. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kumpulan data perakiraan time series lalu lintas web oleh Google untuk memprediksi lalu lintas artikel Wikipedia di masa mendatang. Memprediksi web traffic dapat membantu pemilik situs web untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, di antaranya untuk menentukan strategi yang efektif untuk penyeimbangan beban halaman web yang berada di cloud. 2. Memperkirakan tren masa depan berdasarkan data historis. 3. Memahami perilaku pengguna. Dan 4. Membantu menyusun konten situs web berdasarkan informasi lalu lintas web yang dikumpulkan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangun model time series untuk peramalan web traffic dengan menggunakan algoritma ARIMA, LSTM, dan GRU. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan model peramalan web traffic dengan menggunakan algoritma ARIMA, LSTM, dan GRU. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini antara lain adalah ARIMA, LSTM, dan GRU. Model ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average memiliki keuntungan besar dalam peramalan data deret waktu univariat. Model ARIMA mencoba menggambarkan tren dan musiman dalam deret waktu sebagai fungsi dari nilai-nilai yang tertinggal dan rata-rata berubah dalam interval waktu. Modelnya tersebut membedakan data deret waktu asli. Membedakan data deret waktu berarti membentuk deret waktu baru dengan mengurangkan pengamatan sebelumnya dari waktu saat ini. Intinya adalah untuk menghilangkan tren tertentu seperti musim, tren, dan varians yang tidak konsisten dalam data deret waktu. Persamaan ARIMA memiliki dua komponen hal penting, yaitu bagian auto-regressive dan moving average. Selanjutnya adalah metode yang kedua, long short-term memory atau LSTM. Karena deret waktu memiliki komponen musiman, long short-term memory atau LSTM dapat digunakan dalam prediksi konteks. Misalnya, jika deret waktu bulanan tertentu memiliki musiman tahunan, prediksinya dari nilai untuk bulan depan langsung mendapatkan manfaat lebih dari nilai yang sama persis bulan dari tahun sebelumnya. Metode yang ketiga adalah Get Recurrent Unit atau GRU. GRU memiliki jumlah gerbang yang lebih sedikit dibandingkan dengan LSTM dan telah ditemukan mengungguli LSTM ketika berhadapan dengan kumpulan data yang lebih kecil. GRU terdiri dari gerbang pembaruan dan reset, tetapi tidak seperti LSTM. Ia tidak memiliki gerbang keluaran khusus. Karena gerbang yang lebih sedikit, GRU ideal untuk sumber daya komputasi yang terbatas. Dan berikut merupakan flowchart dari penelitian kami. Dimulai dari input series, kemudian penerapan model pada data yang mana dibagi menjadi dua, ada non-linear components dan linear components. Non-linear components terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan metode LSTM-RNN dan GRU-RNN. Dan linear component hanya menggunakan ARIMA. Dan hasil dari LSTM menghasilkan forecast 1, hasil dari GRU menghasilkan forecast 2, dan hasil dari ARIMA menggunakan ARIMA menghasilkan forecast 3. Hasil dan pembahasan. Model ARIMA mempunyai keuntungan untuk melakukan peramalan data deret waktu univariat, di mana dalam analisis ini menggunakan data dari bulan Juli tahun 2015 sampai Desember tahun 2016, di mana tren tersebut naik turun. Data tersebut sebelumnya perlu dilakukan proses stasioner data sebelum dilakukan pemodelan dan peramalan menggunakan ARIMA. Sebelum melakukan pemodelan menggunakan ARIMA, kita perlu untuk melakukan scraping data yang mana akan digunakan dengan mencari bahasa di web Wikipedia.
Kemudian data tersebut dilatih dengan mengambil beberapa bahasa yaitu English, Jepang, Jerman, Media, French, Chinese, Russian, dan Spanish. Setelah itu, dilihat rata-rata jumlah penayangan untuk bahasa yang telah diambil sebelumnya dengan menggunakan line plot. Dalam melakukan peramalan perlu untuk mengubah menjadi data stasioner untuk mengetahui model ARIMA mana yang akan digunakan. Dan hasil dari output stasioner dari masing-masing bahasa dapat dilihat pada grafik yang paling kiri. Dan hasil dari forecast dapat dilihat pada grafik yang paling kanan. Dan rata-rata kesalahan tiap bahasa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah menggunakan metode yang kedua yaitu Long Short Term Memory atau LSTM. Dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 70% banding 30%. Lalu selanjutnya membangun model sekuensial untuk peramalan time series dengan menggunakan layer LSTM. Dan setelah dilakukan training dengan 100 epoch, maka diperoleh model pada tiap bahasa sebagai berikut. Dan agar kita dapat membandingkan kinerja model yang telah kita bangun dengan lebih jelas, maka kita dapat sajikan tabel perbandingan nilai loss MSE dan MAE dari tiap bahasa sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode GRU. Nah, dalam hal ini kami menetapkan jumlah periode pelatihan epoch sebesar 100 untuk eksekusi dari simulasi sistem pelatihan model. Dan model tersebut dapat dilihat pada grafik tersebut. Dan untuk menyimpulkan bagian hasil menggunakan model GRU, kami membuat tabel perbandingan yang berisi fungsi loss MSE dan MAE untuk memperjelas hasil uji keakuratan model kami pada tabel tersebut. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis peramalan yang kami lakukan menggunakan ketiga metode yaitu ARIMA, LSTM, dan GRU, maka diperoleh hasil peramalan yang paling baik akurasinya adalah menggunakan LSTM dan GRU. Sedangkan pada peramalan menggunakan metode ARIMA, masih diperoleh hasil error yang cukup besar daripada hasil peramalan menggunakan LSTM dan GRU. Peramalan web traffic menggunakan metode LSTM dan GRU sebenarnya menghasilkan nilai loss MSE yang tidak jauh berbeda. Maka dari itu, kedua metode tersebut cocok digunakan untuk peramalan web traffic. Sehingga diharapkan hasil dari peramalan web traffic yang menghasilkan nilai error paling kecil dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan dalam bisnisnya. Dan sekian presentasi dari hasil penelitian kami, maka kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.